Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube dimanapun berada. Jumpa lagi dengan Khotoya Channel. Oke, sahabat YouTube dimanapun berada, sekarang saya akan mentutorialkan bagaimana kita membuat bakso pada pertemuan kali ini. Maka ikuti terus bagaimana untuk pemula, bagaimana caranya membuat bakso ukuran yang maksimal, khususnya untuk warung, untuk mangkal, dan bagaimana cara membuat bakso telur. Oke, sahabat YouTube, ikuti terus, kita akan mentutorialkan ini bakso telur, dan saya tunjukkan ini adonannya. Dan di sini airnya sudah panas, maka kita akan mulai. Kita pakai sarung tangan, sahabat YouTube, supaya terlihat higienis. Oke, besarnya segini aja, sahabat, segini aja. Oke, nanti besar sendiri di rendaman, segini aja, jangan terlalu besar. Kita kecilin supaya nggak terlalu panas.
Sekarang kita pakai yang telur. Kita begini. Ini harus merapat saudara. Usahakan sendok tetap jangan sampai lengket, tetap basah sehingga agak mudah. Sendok ini harus kena air terus, sebentar harus dicelup sama air sehingga adonan tidak melekat pada sendok. Kalau sudah terasa lekat sama sendok, maka sendok harus dibasahi lagi. Masalah ketebalannya sahabat YouTube bisa kira-kira sendiri. Kalau mau untung besar irit, maka ketebalan melapisi telur jangan terlalu tebal. Cuman kalau ingin telurnya kecil, ingin membesar, terlihat besar, maka adonan harus agak tebal. Kalau saya ini telurnya kecil-kecil, jadi untuk lapisannya saya usahakan agak tebal supaya bakso telurnya jangan terlalu kecil, karena penjualan bakso telur dan daging harganya sama sehingga tidak mengurangi selera makan bakso telur. Kalau terlalu kecil nanti disangka pelanggannya oh mahal, maka kita harus pandai mengakalinya supaya terlihat agak besar. Di sisi lain, bakso telur ini kadang kan telur naiknya tidak menentu, kadang mahal, kadang turun. Jadi untuk menyikapinya kita harus pandai-pandai mengakalinya. Yang penting kita jangan merugi aja. Jualan kalau rugi gimana sih, kan enggak semangat usaha kan kendor kalau usaha rugi. Jadi kita harus menyikapinya bagaimana bisa usaha itu dapat untung. Kira-kira begitu sahabatku. Ya, saya ulangi kembali lagi bagi yang masih belajar untuk membungkus bakso telur. Saya ulangi lagi, telurnya supaya kita nggak capek membungkusnya, digoreng ya, digoreng sekali lewat supaya mendapatkan pori-pori telur sehingga adonan itu cepat melekat. Kalau telur yang belum digoreng, tekstur telur itu licin, jadi emang agak susah adonan leket sama telur ya. Cuman yang sudah profesional mudah, cuman yang baru belajar tekstur telur yang licin itu sulit bagi pemula yang membungkus bakso telur. Maka solusinya yaitu
Solusi bakso telur ini digoreng dulu ya, digoreng dulu sekali lewat. Nanti kalau sudah biasa membungkus telur itu kita nggak usah digoreng lagi. Cuman kelebihan digoreng, bakso itu akan tahan lama. Umpamanya nggak habis, besoknya masih posisi bagus, bisa mencapai 3 hari. Kalau nggak digoreng, telur ini mencapai 2 hari. Kalau nggak habis, syukur-syukur kan habis gitu, syukur-syukur habis. Jadi segini-segini aja. Jangan terlalu besar, kalau terlalu besar kita untungnya sedikit.